Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu Pentakosta 5 Juni 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, di hari raya Pentakosta, hari lahirnya gereja, hari ini saya ajak Anda merenungkan, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Jadilah saksi-saksinya, saksi-saksi Kristus. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23b sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi Aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari raya Pentakosta, hari lahir gereja, hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul, hari raya turunnya Roh Kudus atas seluruh umat Kristiani, semua yang percaya pada Kristus. Dalam peristiwa Pentakosta, yang menarik adalah bahwa bahasa yang digunakan para rasul dalam bersaksi atau berbicara dimengerti oleh orang yang hadir berkerumun saat itu. Kita dengar dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, peristiwa turunnya Roh Kudus. Bahasa Pentakosta, saya boleh katakan demikian, hadir dalam perbedaan. Tetapi bahasa Pentakosta ini menciptakan pengertian, menciptakan persatuan. Bahasa Pentakosta boleh dikatakan adalah bahasa saling pengertian. Dan bahasa saling pengertian hemat saya yang dianugerahkan oleh Roh Kudus adalah bahasa kasih. Inilah yang memenuhi hati para rasul, semua yang dikaruniai Roh Kudus. Bahasa Pentakosta, bahasa kasih inilah yang menyemangati, menggerakkan dan memperbaharui mereka. Hanya dalam bahasa kasih orang diteguhkan dan dipersatukan, orang akan saling mengerti. Santo Yosef Franademetz katakan, "The only language which everybody understands is the language of love." Bahasa yang dimengerti oleh semua orang hanyalah bahasa kasih atau bahasa cinta. Dengan bahasa kasih hadirlah damai dan sukacita. Itulah Pentakosta.
anugerah Roh Kudus kepada gereja, kepada kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, peristiwa Pentakosta juga mengingatkan kita kembali akan tugas perutusan kita sebagai gereja, sebagai umat Allah yang berjalan bersama dengan Tuhan dan mewartakan bahasa Pentakosta ini. Panggilan perutusan gereja adalah memberi kesaksian tentang bahasa saling pengertian, memberi kesaksian tentang bahasa damai, tentang bahasa kasih yang membawa persatuan dan peneguhan ini. Perutusan kita sebagai gereja terringkas dalam doa damai Santo Fransiskus dari Assisi. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Santo Fransiskus dalam doanya haruslah menjadi semangat Pentakosta dari semua kita yang hari ini kembali menerima pembaharuan dari Roh Kudus sendiri. Tentunya tidak akan mudah perjalanan mengimplementasikan semangat Pentakosta atau bahasa Pentakosta ini dalam hidup sehari-hari. Tetapi sebagai orang yang dikaruniai Roh, tidak perlu takut. 9 hari dalam novena kita minta 7 karunia Roh Kudus. Kita minta karunia takut akan Allah. Kita minta karunia keperkasaan. Kita minta karunia kesalehan. Kita minta karunia nasihat, karunia pengenalan akan Allah, karunia pengertian, karunia kebijaksanaan. Karunia-karunia yang kita minta ini semoga bisa menginspirasi kita agar buah-buah roh kita hasilkan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengenalan diri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seperti saya katakan di atas, dalam mengimplementasikan semangat Pentakosta tidak mudah, berat bahkan. Dalam perayaan Pentakosta tahun 2020 tanggal 31 Mei, Bapak Paus Fransiskus mengingatkan umat beriman soal 3 musuh dari gereja yang sangat berbahaya menurut beliau. Yang pertama, narsisme, viktimisme, dan pesimisme. Apa itu 3 musuh ini? Narsisme. Orang yang narsis akan selalu melihat ke cermin, mengidolakan diri sendiri, menyukai apa yang dapat menguntungkan diri sendiri. Viktimisme. Orang yang merasa sebagai viktim atau korban akan selalu mengeluh dan berpikir negatif, merasa bahwa tidak ada orang yang dapat memahami dan mendukung apa yang dilakukannya. Pesimisme, orang yang selalu melihat semuanya gelap, tidak ada hal yang akan pulih. Beliau katakan bahwa yang sama dari 3 hal ini adalah bahwa orang-orang yang hidup dalam 3 hal ini, mereka tidak melihat adanya harapan. Tidak ada harapan sama sekali yang dilihat. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita perangi 3 musuh besar ini dengan kembali kepada akar dari kehidupan kita sebagai gereja,
yang diilhami oleh Roh Kudus yang kita peringati hari ini, hari Pentakosta. Kita perbaharui persatuan kita dengan Roh Tuhan sendiri. Kita perbaharui iman kita di atas dasar dari karunia-karunia Roh Kudus yang kita terima. Mari kita pandang gereja, kita pandang diri kita sebagaimana Roh Kudus memandang kita dari Bapa dan dari Kristus Yesus, lalu mencintai dan mengenal keberadaan setiap kita secara utuh dalam cinta kasih. Marilah kita memerangi musuh-musuh kita dengan terus merasa lapar dan haus akan karunia Roh Kudus, terus merasa lapar dan haus akan kasih Allah yang membawa pengharapan. Dan semoga Roh Kudus yang kita terima membawa pembebasan dalam diri kita, dalam kungkungan egoisme kita, dan menumbuhkan keinginan kasih dalam melayani dan berbuat baik secara terus. Mari kita bersaksi tentang Yesus dan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, melalui Pentakosta Engkau telah mempersiapkan gereja-Mu untuk menerima kehadiran Roh-Mu, sehingga Engkau sendiri yang bertakhta dalam diri umat-Mu. Ajarkan kami semakin terbuka untuk menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sungguh-sungguh sedang membutuhkan Engkau. Semoga karunia-karunia Roh-Mu semakin berlimpah atas kami dan melalui kami juga dirasakan orang lain. Menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang tertekan dan tertindas, serta mewartakan tahun rahmat-Mu yang telah datang. Jadikan kami ranting-ranting yang berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Kami minta semua ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat menjalani hari ini dengan senyum dan juga happy birthday to us all. Selamat Hari Raya Pentakosta.